Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV di rumah dimanapun Anda berada dan para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita masih membahas Kitabul Hajj wal Umrah dari kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Kita masuk pada bab berikutnya, babul la'ni man ahdatha fil harami hadathan au awa muhdithan. Bab dilaknatnya seorang yang melakukan tindak kejahatan di tanah haram atau mereka yang melindungi pelaku kejahatan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitabullahi wa ma fi hadhihi as-sahifah. Aku tidak memiliki buku ataupun kitab yang kami baca kecuali kitabullah dan apa saja yang tercantum dalam lembaran-lembaran ini. Fiha al-jirahat wa asnanul ibil. Di dalam lembaran-lembaran ini terdapat masalah jirahat, kemudian usia unta, wal madinatu haramun ma baina airin ila kadza. Madinah ini tanah haramnya dimulai dari air ini nama salah satu gunung yang ada di pinggir kota Madinah, ila kadza, hingga gunung ini atau hingga tempat ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang areal yang disebut dengan tanah haram ataupun batasan-batasan tanah haram. Wa man ahdatsa fiha hadatsan au awa fiha muhditsan, barang siapa melakukan kejahatan di tanah haram atau mereka melindungi seorang penjahat, fa'alaihi la'natullahi wal malaikah wan nas ajma'in, maka untuknya laknatullah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh umat manusia.
la yuqbalu minhu sarafan wala adlan, tidak diterima apapun darinya, tebusan apapun tidak diterima darinya, apapun itu. Wa man tawalla ghairu mawalihi fa alaihi mislu dzalik. Demikian juga barang siapa yang menyatakan seseorang itu wali dia padahal bukan walinya, fa alaihi mislu dzalik, maka dia juga terlaknat seperti itu. Wa dhimmatul muslimina wahidah, status pemberian keamanan, status pemberian perlindungan orang-orang muslim itu semuanya sama. Dengan artian tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, pejabat maupun rakyat. Kalau ada seorang muslim yang memberikan perlindungan pada seseorang, misalnya perlindungan pada seorang yang kafir, ketika dia menyatakan perlindungan, memberikan perlindungan untuk orang ini dengan artian orang ini tak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh, maka hak ini dimiliki oleh semua kaum muslimin di semua kalangan, di semua tingkat kalangan, di semua tingkat sosial. Dari mulai pejabat sama haknya memberikan perlindungan hingga dia itu rakyat jelata, sama. Ya, tentunya demikianlah keadilan Islam. Kalau sekarang ini kan banyak perbedaan, ikhwah. Kalau mungkin dia seorang pejabat tinggi yang punya backing ataupun punya jabatan yang kuat dan tinggi, dia bisa melindungi. Tapi kalau dia rakyat, tidak bisa melindungi. Jangankan melindungi orang, melindungi haknya saja dia tidak bisa. Ya, melindungi haknya saja dia tidak bisa. Dikarenakan ya, dia tidak punya apa-apa untuk melindungi haknya. Seperti misalnya dia punya hak dalam sebuah tanah yang seharusnya miliknya, bisa saja dia itu diserobot oleh orang yang mungkin punya kekuatan, punya uang, punya pengaruh dalam terkait dengan jabatannya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya pasrah. Demikian ikhwah. Jadi ada tempat-tempat tersebut rakyat itu tidak bisa melindungi haknya sendiri, apalagi melindungi orang lain. Tapi dalam Islam, hak rakyat jelata sama dengan hak para pejabat tinggi. Mereka memiliki hak untuk melindungi seseorang. Faman akhfara musliman fa alaihi mislu dzalik. Barang siapa yang merusak, melanggar perlindungan itu, maka dia dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Artinya ada seorang muslim misalnya ketika terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Ya. Misalnya ini terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Kemudian si kafir ini mungkin karena ada satu keperluan, dia ingin datang ke tempat ataupun ke negaranya muslim. Dengan cara dia menghubungi mungkin temannya di sana, dia minta agar dilindungi, diberi suaka politik lah kalau kita bilang ya, sehingga dia tidak diganggu oleh muslim-muslim yang lain. Maka dalam masalah ini, ikhwah, ketika ada satu orang muslim menyatakan orang ini di bawah perlindungan saya, orang ini berada di bawah suaka saya, maka tidak boleh seorang pun mengganggu orang tersebut, siapapun yang memberikan perlindungan tersebut, bahkan walaupun dia rakyat paling rendah sekalipun. Maka orang yang dia lindungi, si kafir yang dia lindungi, tidak boleh diganggu sama sekali.
Barang siapa yang mengganggunya, melukainya, maka orang tersebut mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebuah hadis yang luar biasa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang penting ya, yang terkait dengan masalah tanah haram, yang terkait dengan pembicaraan kita, yaitu nih, man ahdasa fiha hadatsan au awa fiha muhditsan. Barang siapa yang membuat kejahatan di tanah haram, ya, baik tanah haram Mekah maupun tanah haram Madinah. Kalau Mekah, Allah yang mengharamkannya sudah sejak lama. Adapun Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah minta agar Madinah juga diberikan tanah haram, wilayah yang disebut dengan tanah haram, di mana sebagaimana yang telah kita pelajari, tidak boleh dipatahkan pohonnya, tidak boleh dipatahkan durinya, tidak boleh diambil benda kececernya kecuali kalau dia ingin mengumumkannya dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita pelajari. Itu tanah haram namanya, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini tidak boleh ada kejahatan di sana. Tidak boleh ada kejahatan. Ikhwah, yang namanya kejahatan di mana-mana tak dibolehkan. Baik di Madinah maupun di Medan, sama-sama tak dibolehkan. Yang namanya mencuri, yang namanya mencopet, tak dibolehkan dimanapun. Di Medan jelas tidak ada kaitannya dengan kebolehan berbuat jahat di satu tempat. Di mana-mana tetap nggak dibolehkan. Dan akan lebih tidak dibolehkan di tempat haram, di daerah haram atau di tanah haram. Demikian ikhwah. Jadi pencurian yang dilakukan di Medan, dengan pencurian mungkin seorang mencuri duit misalnya $50 di kota Medan. Ikhwah, kalau itu dia lakukan di tanah haram Mekah ataupun Madinah, dosanya menjadi berlipat ganda walaupun nilai yang dia curi sama. Seorang berbuat jahat misalnya mencaci maki orang lain misalnya di Medan, ya di Medan dia berdosa. Dan akan lebih berdosa lagi kalau itu dia lakukan di tanah haram. Demikian ikhwah. Dan akan lebih besar lagi dosanya jika dia lakukan di tanah haram di bulan haram. Adalah 4 bulan haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, yaitu apa ikhwah? Muharram. Kan ada Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Demikian. Ada 4 bulan haram. Artinya ikhwah, di bulan haram ini apabila ada seorang berbuat dosa, maka dosanya akan berbeda jika dibandingkan dia berbuat dosa di bulan-bulan yang lain. Jika dia berbuat dosa di bulan haram, di tanah haram, Allah, itu lebih berlipat-lipat ganda lagi dosanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya di sini yang melakukan itu fa'alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajmain, maka dia dilaknat Allah, malaikat dan semua manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun. Madinah itu ada tanah haramnya. Faman ahdatsa fiha hadasan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kemarin sempat
beberapa tahun yang lalu kejahatannya berupa ngebom misalnya ikhwah, ya di parkiran Masjid Nabawi waktu itu kalau saya tidak silap. Ikhwah, ini jelas kejahatan, ya jelas kejahatan yang tidak bisa ditolerir sebenarnya. Barang siapa yang melakukan kejahatan atau melindungi penjahat barang siapa yang melakukan kejahatan atau melindungi penjahat, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. La yaqbalu minhu yaumal qiyamati adlan wala sarafan. Tidak akan diterima dari dia apapun amalannya, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, al-Madinatu haramun min kadza ila kadza. Madinah itu tanah haram dari ini ke ini, dari ini ke ini. Jadi di situ ditentukan batasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum ke Madinah itu akan ada seperti pamflet, ya, seperti pamflet. Di sini tanah haram, di sini berakhir tanah haram. Ada pamfletnya, ya. Kalau atau ada tugu-tugunya. Demikian ikhwah. Sehingga orang memahami bahwasanya ketika dia masuk ke tanah haram, maka dia punya aturan khusus yang tidak didapati di tanah-tanah yang lainnya. Kata Rasulullah, al-Madinatu haramun min kadza ila kadza. Madinah itu tanah haram dari ini sampai ini. La yuqta' syajaruha. Tidak boleh dipotong, dipatahkan pepohonannya. Makanya kalau antum lihat pergi ke Madinah itu kan banyak pohon-pohon yang ditanami, ya. Itu dari bawah itu sudah banyak cabang-cabangnya. Memang pemerintah Saudi Arabia memilih pohon yang memang tetap rindang di musim panas dan di musim dingin. Kan umumnya pohon-pohon ini biasa, pohon-pohon biasa di musim dingin itu kan gugur. Ya, tinggal batangnya saja walaupun dia tidak mati, tapi daunnya gugur. Tapi ini enggak. Makanya kalau kita lihat dari mulai bawah itu sudah ranting-rantingnya terus sampai ke atas walaupun rimbun. Ya, kalau secara estetika untuk sebuah kota kan bagusnya bawahnya dibersihkan kan, batangnya itu dibersihkan biar nanti dibiarkan yang bagian atas, jadi dia betul-betul rimbun, cantik dampaknya. Tapi di sana nggak bisa dipotong, makanya dibiarkan rimbun dari bawah. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. La yuqta' syajaruha, tidak boleh dipotong pohonnya, wala yuhdatsa fiha hadathun, dan tidak boleh ada kejahatan di sana. Man ahdasa hadasan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang buat kejahatan maka dia mendapatkan laknat Allah dan malaikat serta seluruh umat manusia. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, aturan ini bukan hanya untuk orang yang sedang berihram, untuk semua orang, baik yang sedang berihram maupun yang tidak sedang berihram, baik yang sedang umroh maupun tidak. Demikian ikhwah, ya. Demikian juga di Mekah juga begitu. Demikian. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, al hadatsu fil harami minal kabair allati tastahiqqul la'n. Perbuatan jahat di tanah haram termasuk dosa besar yang sudah selayaknya dilaknat. Wa yastahiqqu murtakibuha al-'adzab, dan pelakunya sudah sangat layak untuk diazab. Ikhwah, seperti yang beberapa kali sudah kita sebutkan, ada beberapa ciri yang disebutkan Imam Az-Zahabi bahwasanya apabila dia dilakukan maka dia termasuk dosa besar. Imam Az-Zahabi menyebutkan ada 4 hal. Antum ada yang ingat? Pertama, laknat. Jika ada sebutan dalam hadis atau dalam Al-Quran pelakunya dilaknat, maka ini termasuk dosa besar.
nih seperti ini. Ya, seperti ini. Man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau melindungi kejahatan, untuknya laknat Allah dan malaikat serta seluruh umat manusia. Itu tandanya dosa besar. Ya, tandanya dosa besar. Seperti la'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat Allah melaknat wanita yang mentato dan yang ditato. Allah melaknat wanita yang ditato dan yang mentato. Artinya yang mentato walaupun tidak ada tato tetap terlaknat. Waktu itu ikhwah, mentato ini merupakan kerjaan kaum wanita yang dahulu dianggap sebuah kecantikan. Ya, maka ditato. Dan hanya dilakukan oleh kaum wanita. Kalau sekarang tato ini dilakukan oleh laki dan perempuan. Coba perhatikan hadisnya. La'anallahu al-washimah. Itu kan wanita. Washimah muannas. Wal mustaushimah, dan yang minta ditato perempuan. Enggak ada washim. Washim wal mustaushim itu laki-laki, enggak ada. Tapi sekarang ikhwah, laki-laki yang mentato. Saya mengkhawatirkan kalau ada laki-laki yang bertato, dia menjadi dua laknat. Laknat pertama laknat mentato, laknat kedua menyerupai perempuan. Saya mengkhawatirkan jadi dua kalau laki-laki yang melakukannya. Sekarang tato itu sudah menjadi sebuah trendy kan. Udah nggak tahu lagi kita membedakan apakah dia pakai baju apakah tidak. Seolah dia pakai baju batik, padahal kulitnya. Demikian ikhwan, terlanat, haram hukumnya. Haram hukumnya. Demikian, ya. Kalau dahulu mungkin yang mentato itu hanya preman-preman kan. Sekarang ini sudah menjadi trendy, para artis dan orang-orang yang mengikuti para artis sudah mentato semuanya. Dan mereka, Allahu alam, apakah mereka dengar atau tak dengar bahwasanya Rasulullah melarang dan itu dilaknat dan termasuk dosa besar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu ciri-ciri dosa besar. Ciri yang kedua yaitu Allah menghukum dengan hukuman had. Hukuman had itu hukum bagi hukuman langsung bagi pelaku kejahatan. Seperti as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Potong tangan itu menunjukkan hukuman, berarti mencuri itu dosa besar. Demikian ikhwah. Kemudian yang ketiga yaitu Rasulullah menyebutkan berlepas diri. Kalau sudah Rasulullah katakan saya berlepas diri dari pelaku ini dan ini, itu tanda perbuatan itu dosa besar. Atau Allah Subhanahu wa taala mengancam orang ini, barang siapa yang melakukan ini maka dia akan diancam, akan diazab seperti ini. Itu termasuk ciri dosa besar. 4 ciri dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dan berbuat jahat di daerah haram, di tanah haram termasuk dosa besar yang terbesar. Kemudian yang kedua, al-muhdits wal mu'wi lil muhdits fil itsmi sawa. Orang yang berbuat jahat dan yang melindungi kejahatan dosanya sama. Buktinya sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang mencuri, kemudian dia masuk ke rumah seseorang dan dilindungi di sana, ya, disembunyikan dia di sana supaya nggak ketahuan, nggak terkejar misalnya, maka si pencuri dan yang melindungi si pencuri dosanya sama, ya, haram hukumnya. Demikian ikhwah. Nomor 3, hurmatul Madinah ka hurmatil Makkah.
keharaman kota Madinah sama seperti keharaman kota Mekah. Wa sayati bayanu dzalika insyaallah, dan akan disebutkan penjelasannya insyaallah. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum, diharamkannya, sangat dilarangnya berbuat kejahatan di dua tanah haram, tanah haram Madinah dan haram Mekah. Berikutnya babu hurmatil qital fil Makkah, bab diharamkannya berperang di kota Mekah. An Abi Shuraihin Al-Adawi radhiyallahu anhu, dari Abi Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li Amr bin Sa'id, dia berkata kepada Amr bin Sa'id, wa huwa yab'atsul bu'uts ilal Makkah, waktu itu dia mengutus utusan ke kota Mekah. Isinya adalah, i'dzan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghad min yaumil fathi. Wahai Amir Mukminin, ya, ini Amr bin Sa'id waktu itu sebagai gubernur. Izinkan aku wahai Amir Mukminin untuk untuk menceritakan kepadamu, untuk menyampaikan kepadamu satu ucapan yang dahulu pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari setelah penaklukan kota Mekah. Fasami'athu udunaya, sungguh ucapan itu langsung kudengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'a qalbi, langsung kufahami dengan hatiku. Wa absarathu ainaya hina takallama bihi, dan aku langsung melihat beliau ketika mengucapkan ucapan ini. Innahu hamidallah wa athna alaihi, waktu itu Nabi SAW memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, dan bersabda, innama kata harramahallah wa lam yuharrimhan nas, sesungguhnya kota Mekah itu yang mengharamkannya Allah. Tanah kota Mekah itu diharamkan Allah, Allah yang mengharamkan, bukan manusia. Fala yahillu li amlimrin yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yusfika fiha daman, maka tidak halal bagi siapapun yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat menumpahkan darah di sana. Wala ya'didu biha syajarah, tak boleh mereka patahkan pohonnya. Fa in tarakhasa al-qital Rasulullah faqulu lahu, apabila mereka mengambil dalil dengan perangnya Rasulullah SAW, kan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau membawa 10.000 pasukan lengkap dengan senjatanya, kan terjadi pertempuran walaupun hanya beberapa orang. Waktu itu ada pertempuran karena ada beberapa orang yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal yang waktu itu belum masuk Islam, melawan, tapi hanya beberapa orang aja, tapi bisa terus ditindak. Adapun kalau ada yang mengatakan bahwasanya itu Rasulullah pernah berperang di kota Mekah ketika penaklukan kota Mekah, kalau ada yang seperti itu mengatakannya, ya, jadi kalau ada yang berdasarkan itu dia menyerang kota Mekah, berdasarkan itu dia membuat pertempuran di kota Mekah, faqulu lahu, maka katakan kepadanya, innallaha adzina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum. Katakan kepada mereka, kalau mereka berdalilkan dengan pada hari penaklukan kota Mekah, katakan kepada mereka bahwasanya Allah mengizinkan Rasulullah pada hari itu, tapi kalian siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengizinkan kalian untuk bertempur di kota Mekah? Karena ikhwah setelah itu, setelah penaklukan kota Mekah ada jadi pertempuran, ya, dengan alasan dengan alasan untuk untuk membasmi kejahatan, bisa dengan cara ditempur atau ada pembelot misalnya, ya.
Kalau ada yang mengatakan seperti itu, katakan Allah telah mengizinkan pada Rasulnya, tapi Allah tak pernah mengizinkan kepada kalian. Wa inna ma adina li sa'ah minan nahar, dan Rasulullah katakan bahwasanya aku diberi izin hanya hari ini. Itu dia, ya. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan penaklukan kota Mekah dan memang terjadi pertempuran kecil, dan itu aku diizinkan oleh Allah hanya hari ini, di siang ini. Wa qad 'adat hurmatuhal yaum ka hurmatihal bi'ams. Sungguh saat ini keharamannya sudah kembali sebagaimana sebelumnya. Ya, keharamannya sudah kembali sebagaimana sebelumnya. Jadi setelah terjadi penaklukan, dah kembali, tidak dibolehkan pertempuran terjadi di sana. Tidak boleh ada terjadi pertumpahan darah di kota Mekah sama sekali. Kemudian waliyuballighu syahil ghaib, hendaklah orang yang menyaksikan perkataanku ini, kata Rasulullah, sampaikan kepada orang yang tak hadir. Apa yang telah kuucapkan kepada kalian hari ini, kalian sudah mendengar langsung, sampaikan ini kepada orang yang tidak hadir dan yang belum mendengar ucapanku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila li Abi Shuraih, lantas ditanyakan kepada Abu Shuraih. Ini kan Abu Shuraih yang menceritakan hadis ini. Tidak boleh ada pertempuran di kota Mekah. Nah, tidak boleh dipotong pohonnya. Lantas Abu Shuraih ditanya, gini ikhwah, kan Abu Shuraih datang mendatangi Ammar bin Sa'id, ya, gubernur kota Mekah. Kemudian dia mau menyampaikan hadis Rasulullah. Ini Abu Shuraih yang bercerita. Abu Shuraih bercerita, saya mendatangi Ammar bin Sa'id, gubernur pada waktu itu, dan aku menyampaikan satu hadis. Lantas ditanyakan oleh Abu Shuraih, terus apa tanggapan Ammar bin Sa'id? Nah, itu dia. Apa tanggapannya? Setelah Anda, Abu Shuraih ini sahabat, Ammar bin Sa'id nggak sahabat, ya. Lantas orang-orang bertanya waktu itu, apa tanggapan Ammar bin Sa'id terhadap hadis yang Anda sampaikan? Dia katakan, kata Abu Shuraih, dia mengatakan begini tanggapannya. Ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Shuraih. Abu Shuraih, aku lebih tahu ketimbang ente masalah ini. Nah, itu. Kemudian, innal harama la ya'idu 'asiyan. Sesungguhnya tanah haram tidak akan melindungi para pelaku kejahatan. Wala farra min dam, juga tidak melindungi orang-orang yang telah membunuh, lari ke tanah haram. Kemudian wala farra bi khurbatin, dan tidak akan melindungi orang-orang yang berkhianat. Artinya kalau ada orang yang membunuh di luar tanah haram, lantas dia lari ke tanah haram, maka tanah haram tidak akan melindungi dia. Kalau ada orang yang mencuri di luar tanah haram, lantas dia lari ke tanah haram supaya dia nggak dihukum, maka tanah haram tidak akan melindungi para kejahatan-kejahatan seperti ini. Tanah haram juga tidak akan melindungi orang-orang berkhianat. Artinya tetap dia dihukum. Kalau dia membunuh di haram, dia membunuh di luar sana, lari ke tanah haram, dia dihukum, dipenggal kepalanya di tanah haram, gitu. Kalau dia mencuri, maka tanah haram nggak melindungi pencuri, maka tetap dipotong tangannya. Demikian ikhwah. Ini kata Amr bin Sa'ad. Kalau ada yang mengkhianat, tetap ditumpas pengkhianat walaupun dia berada di tanah haram. Itulah tanggapan Amr bin Sa'ad, Amr bin Sa'id. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ini maksudnya Ammar bin Sa'id, ya, Ammar bin Sa'id menyatakan boleh kalau untuk satu keperluan. Ya, boleh untuk satu keperluan. Ya, kalau seandainya dia membunuh, ya dibunuh juga di tanah haram, nggak bisa dilindungi. Demikian tanggapan daripada Ammar bin Sa'id. Disinilah terjadi perdebatan. Betul nggak pernyataan Ammar bin Sa'id? Kalau Abu Shuraih kan jelas mutlak, dia katakan sesungguhnya tidak boleh ada pertumpahan darah.
Hanya Allah memberikan izin kepada Rasulullah siang ini saja. Setelah itu kembali haram, nggak dibolehkan. Sebagaimana haramnya sebelum terjadi penaklukan. Mutlak. Artinya kalau ada yang membunuh, dia tidak ditangkap, maka gimana? Nggak dibunuh di tanah haram, di luar sana. Demikian. Kalau dari tanggapan dari Amr bin Sa'id tadi, ya orang ini dibunuh ke tanah haram nggak apa-apa. Kalau dia mencuri, ya dipotong tangan tanah haram nggak apa-apa. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Inilah yang sedang dibahas. Ya, apakah betul boleh mengkisos orang tanah haram? Itu maksudnya. Apa benar kalau seandainya apabila ada yang mencuri lantas boleh dipotong tangannya di tanah haram? Kalau ada yang berkhianat, apa boleh dia dihukum di tanah haram? Nah, ini permasalahannya. Min fikil bab, di antara fikih bab, tahrimul qitali wal qatl fil Makkah. Haram hukumnya berperang dan membunuh di kota Mekah. Li'anna qaulahu sallallahu, karena sabda Nabi sallam, wa ayyusfaka biha daman. Haram hukumnya tak boleh tumpahkan darah. Nakiratan fi siyakin nafi ya ummul qatl wal qital. Karena di sini sifatnya nakirah daman, bukan ad-dama tapi daman, menunjukkan dia nakirah. Nakirah tak tertentu dan menunjukkan nafi. Artinya ini menunjukkan umum. Perang apapun dan pertumpahan darah apapun, pembunuhan apapun tak dibolehkan di tanah haram. Baik pembunuhan dikarenakan mengkisos, apalagi pembunuhan dikarenakan kejahatan, tak dibolehkan semuanya, mutlak. Karena Rasulullah katakan wala yusfaqu bihad daman, tidak boleh ditumpahkan darah. Berarti siapa saja, apapun kejahatannya, tidak boleh ditumpahkan darah si penjahat tersebut. Wa innal hurmal qital fal qatlu wa in haramal qitala wa in hurimal qitalu fal qatlu yalzamu dzalik. Kalaupun diharamkan peperangan itu akan menyebabkan pembunuhan. Apa ada orang bertempur hanya latihan ting tang tung tang tung, nggak boleh kena ya? Kan tidak ada peperangan seperti itu. Kalau sudah berperang pasti tujuannya apa? Membunuh. Iya. Kalau ada perang tujuannya bukan membunuh, itu latihan namanya. Ya, latihan perang. Kalau orang sudah kata perang, itu pasti membunuh. Li'anal qital yufdi ilal qatl. Karena peperangan itu bisa menyebabkan pembunuhan. Wa qala al-Baghawi fi syarh sunnah wa dhahiru tahrimud dima'i kullaha haqqan kana aw lam yakun. Imam Al-Baghawi mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, zahir daripada hadis yang disampaikan Abu Shuraih kepada Amr bin Sa'id, ya, bahwasanya zahirnya haram semua darah, baik darah yang benar maupun yang tidak benar. Apa ini darah yang benar, maksudnya apa ini? Darah benarnya apa maksudnya? Benar dalam menumpahkan darahnya, apa maksudnya? Menghukum, mengkisos. Karena Rasulullah katakan la yahillu damu imri'in muslimin illa min salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari 3 hal. Atsaibuz zani, seorang yang berumah tangga tapi masih berzina, al-qatlun nafs, dan orang yang membunuh, ya, membunuh orang lain, maka si pembunuh halal darahnya. Ini namanya dikatakan bihaqqil Islam, ini haknya Islam. Kemudian at-tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, mereka meninggalkan agama Islam dan meninggalkan jamaah, ini juga boleh ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Baik. Di sini kata Imam Baghawi, menumpahkan darah seseorang baik alasan yang syar'i seperti hukuman maupun alasan tak syar'i tetap tak dibolehkan. Sedangkan yang syar'i saja nggak boleh, apalagi yang tidak syar'i. Nomor 2, ikhtalafa ahlul ilmi fi martakaba ma yujibu al-qatl alaihi. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah orang yang memang dia harus dihukum mati. Apa hukumnya menghukum mati seseorang di tanah haram? Seperti yang kita katakan tadi, dia membunuh, terbukti dia membunuh, maka dia divonis oleh hakim pengadilan harus dibunuh juga, dikisos. Taib. Sekarang masalahnya boleh nggak dilakukan di tanah haram?
Walladzi yatma'innu ilai qalb annahu yukhriju lil halli. Yang bisa menenangkan hatiku, kata penulis, orang ini tidak dihukum di tanah haram. Itu dia, dibawa keluar tanah haram, di situ dia dieksekusi mati. Kalau memang dia berzina, dia sudah berumah tangga, difonislah dia akan dihukum rajam. Tidak dilakukan di tanah haram, tapi dilakukan di luar tanah haram. Demikian ikhwah. Ya. Jadi tidak sebagaimana yang dikatakan siapa tadi? Gubernurnya Amr bin Sa'id, yang bagi dia boleh di tanah haram. Karena tanah haram itu nggak melindungi kejahatan katanya. Waqad radda ahli ilmi jawab Amr bin Sa'id li Abi Shuraih radhiyallahu anhu bi umur, bahwasanya para ulama membantah jawaban Amr bin Sa'id li Abi Shuraih. Kan Abu Shuraih menceritakan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis tentang keharaman tanah haram. Lantas ditanggapi oleh Amr bin Sa'id apa? Abu Shuraih, aku lebih tahu masalah ini. Demikian, itu tanggapannya. Tanah haram itu tak akan melindungi para pembunuh. Begitulah. Permasalahannya setelah Amr bin Sa'id mengatakan innal hurma la yu'idhu asiyan wala faral biddam wala faral bil khurbati, bahwa tanah haram tidak akan melindungi para pelaku kejahatan, tidak akan melindungi orang-orang yang lari karena dia membunuh, maksud lari ke tanah haram, dan orang yang lari karena telah berbuat kerusakan dan khianatan, ya. Terus setelah itu dikatakan Amr bin Sa'id kepada Abu Shuraih, kan nggak ada tanggapan Abu Shuraih, diam aja. Ya kan? Seolah Abu Shuraih menyetujui. Ngerti ikhwah ceritanya ini? Saya ulangi. Kan Abu Shuraih menceritakan kepada Amr bin Sa'id tentang hukum aturan tinggal di tanah haram. Di antaranya apa tadi? Tidak boleh ditumpahkan darah. Tidak boleh tumpahkan darah. Termasuk juga tidak boleh perang. Kenapa perang nggak boleh? Karena perang akan menjadikan pertumpahan darah, bahkan pembunuhan. Taib. Udah. Setelah Abu Shuraih ini sahabat ya. Abu Shuraih sahabat radhiyallahu anhu. Setelah dia menyampaikan hadis ini, kata Amr bin Sa'id, aku tahu itu Abu Shuraih. Tapi kau harus tahu bahwasanya haram ini tidak akan melindungi para pelaku kejahatan. Artinya yang membunuh dibunuh di tanah haram. Begitu tanggapan daripada Amr bin Sa'id. Setelah itu kan habis hadisnya, tidak dilanjutkan, tidak ada bantahan Abu Shuraih kepada Amr bin Sa'id. Akhirnya apa? Para ulama memberikan jawaban terhadap ucapan Amr bin Sa'id kepada Abu Shuraih. Anna Abu Shuraih a'lamu min Amr bin Sa'id. Bahwasanya keliru kalau Amr bin Sa'id lebih tahu dibandingkan Abu Shuraih. Kata dikatakan, ya Abu Shuraih, aku lebih tahu dibandingkan ente. Para ulama mengatakan, oh enggak, bagaimana mungkin Amr bin Sa'id lebih tahu ketimbang Abu Shuraih, sementara Abu Shuraih yang langsung mendengarnya dari Rasulullah SAW? Mana mungkin? Ya, tentunya orang yang meriwayatkan hadis lebih paham ketimbang mereka yang mendengar sudah dari beberapa orang. Apalagi kita melihat orang yang berbicara. Ikhwah, seperti yang pernah saya berikan contoh pada antum, dengan satu kalimat orang akan bisa membedakan maknanya dengan melihat langsung mimik orang yang sedang bicara. Yang dahulu pernah saya berikan contoh, seperti ketika seorang ayah melarang anaknya, nak jangan manjat pohon ini jangan dipanjat, nanti kamu jatuh. Ketika si ayah pulang kerja, kelihatan kedapatan anaknya panjat pohon. Kata si ayah, nak panjat pohon, panjat sampai atas, panjat sampai atas, panjat sampai atas. Kira-kira ini perintah apa larangan? Larangan. Bagi orang yang tahu di situ, ikhwah, hadir, dia akan tahu. Walaupun si ayah memerintahkan anaknya, nak panjat sampai ujung, sampai atas, orang tahu itu bukan perintah, malah sebaliknya. Kenapa? Dia lihat situasinya, dia lihat ceritanya, dia lihat bagaimana
mimik si ayah sedang berbicara. Tapi coba kalau kita kita tulis misalnya, ya, datang si ayah, dia melihat anak sedang manjat pohon. Nak, panjat sampai atas. Apa artinya? Betul-betul disuruh panjat. Demikian ikhwah. Ya, makanya orang yang melihat langsung, orang yang berbicara, dia lebih paham ketimbang orang yang hanya mendengar. Ya, ketimbang orang yang hanya mendengar dari orang. Amr bin Sa'id, dia nggak mendengar langsung dari Rasulullah. Yang mendengar langsung dari Rasulullah adalah siapa tadi? Abu Shuraih. Jadi kata para ulama, Abu Shuraih, Amr bin Sa'id mengatakan dia lebih tahu dibanding Abu Shuraih. Enggak, itu salah. Ini pernyataan salah dari Amr bin Sa'id, karena dia tidak langsung melihat Rasulullah. Li'annahu sahabiyun ayana hadisa wa munasabatahu warawi afqahu minal marwi min ghairihi. Karena dia adalah sahabat, langsung menyaksikan, ya, kondisinya, dan perawi lebih faqih, lebih faham dengan apa yang diriwayatkan ketimbang orang yang mendengarkan hadis. Anna Abu Shuraih lam yuqir Amr bin Sa'id, bahwasanya Amr bin Sa'id, bahwasanya Abu Shuraih tidak Abu Shuraih tidak menerima karena kan diam aja, dia tidak ada membantah lagi, seolah Abu Shuraih ini ya, oh iya begitu rupanya, begitu kan. Adapun pernyataan yang kedua ini, itu kan pernyataan yang dia ucapkan Amr bin Sa'id, hadisnya berhenti sampai di situ. Apakah maksudnya Abu Shuraih terima apa tidak ini pernyataan si Amr bin Sa'id ini? Ya, jawabannya Abu Shuraih tak menerima. Kenapa demikian ikhwah? Azallahu wa iyyakum. Karena dalam sebuah hadis, ya, berkata Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa aghraba Ibnu Battal fa za'ama anna sukuta Abu Shuraih an jawabi Amr bin Sa'id dalla ala annahu raja'a ilaihi min tafsil madhkur. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Battal memiliki pendapat yang aneh dalam masalah ini. Dia mengira bahwasanya tidak adanya bantahan Abu Shuraih terhadap Amr bin Sa'id. Antum bisa bayangkan apa yang dibantah, yang dimaksud? Bisa? Tidak adanya bantahan Abu Shuraih terhadap pernyataan Amr bin Sa'id tadi, ya, itu menunjukkan bahwasanya Abu Shuraih setuju dengan pernyataan Amr bin Sa'id. Yang mana itu pernyataannya? Iya, boleh dibunuh, boleh apa, asalkan ada alasannya gitu. Kemudian, wa yaqiru alai mawaqqa fi riwayat Ahmad, dan ini dibantah, dan ini terbantah dengan adanya riwayat dari Imam Ahmad, di mana di akhir daripada hadis sebutkan qala Abu Shuraih li Amr. Ternyata dalam riwayat Imam Ahmad ada tanggapan Abu Shuraih. Kalau riwayat siapa ini? Riwayat dari Imam Bukhari tidak ada tanggapan Abu Shuraih. Titik sampai di situ, seolah-olah Abu Shuraih menyetujui. Ternyata dalam riwayat Imam Ahmad ada tanggapan lain. Abu Shuraih menanggapi apa yang dikatakan oleh si Amr bin Sa'id. Apa kata Abu Shuraih? Laqad kuntu syahidan wa kunta ghaiban. Jadi kata Abu Shuraih, loh, aku yang hadir, ente kan nggak hadir, gitu dia. Ya, aku yang hadir, ente nggak hadir. Waqad amarna ayyuballigha syahidana ayyuballigha syahiduna ghaibana waqad ballaghtuka, dan Rasulullah telah menyuruh kami untuk menyampaikan orang yang tidak hadir, dan aku sudah menyampaikan kepada ente, kata Abu Shuraih. Ini kan menyatakan bahwasanya dia tidak setuju dengan pernyataan Amr bin Sa'id tadi. Demikian ikhwah, waqad ballaghtuka, sekarang aku sudah sampaikan karena Rasulullah yang menyuruh kami untuk menyampaikan. Wa hadza yash'uru bi annahu lam yuwafiqhu. Dari pernyataan Abu Shuraih ini bisa kita fahami bahwasanya Abu Shuraih enggak setuju dengan pernyataan akhir daripada Amr bin Sa'id. Wa inna marataraka musyaqqaqatahu li ajzi anhu. Dia tak membantah karena dia lemah. Lima kana fi min quwwati syauqah, karena Amr bin Sa'id ini punya kekuasaan.
Demikian ikhwah. Yang ketiga, yang C, anna qaula Amr bin Sa'id dakwa binu dalil. Bahwasanya pernyataan Amr bin Sa'id itu merupakan pernyataan tanpa dalil. Abu Syureh kan menceritakan sabda Nabi. Si Amr bin Sa'id mana ada sabda Nabinya, tak ada. Itu hanya pernyataan yang dia fahami saja. Tak ada dasarnya. Yang D, anna qaula Amr bin laisa marfu'an wa inna ma syubhatun wahiyatun ra'aha. Bahwasanya ucapan Ammar bin Sa'id ini tidak ada dinisbatkan kepada Rasulullah, enggak ada hadisnya. Itu hanya syubhat yang salah dia fahami. Ya. Yang ketiga, min khasaisi Rasulullah anna Allah abaha lahu qital wal qatl sa'a fi badil haram Makkah. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah tidak diberikan kepada yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala membolehkan pertempuran dan pembunuhan di saat terjadinya penaklukan kota Mekah, pada saat itu saja, di siang hari itu saja. Wala tahillu li ahadin ghairuh sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qablahu aw ba'dahu. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang dihalalkan melakukan pertumpahan darah, baik sebelum beliau maupun setelah beliau, atau baik sebelum Fathul Kota Mekah maupun setelah penaklukan Kota Mekah. Demikian ikhwah azallahu yakum kisah, yaitu dialog antara Abu Syureh sahabat dengan seorang gubernur Mekah, yaitu Ammar bin Sa'id pada waktu itu. Yang jelas Ammar bin Sa'id salah. Ya, jadi ikhwah, kesimpulannya apa? Kesimpulan, dua tanah haram tak boleh ada pertumpahan darah. Haram hukumnya. Bahkan tidak boleh dilaksanakan hukum kisos, hukum potong tangan, hukum rajam di sana. Jadi di mana dibuat? Di luar tanah haram. Ya, di luar tanah haram. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya, antum dipersilahkan langsung, atau bagi para pemirsa yang ada di dimanapun Anda berada, Anda ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp melalui nomor yang ada di pesawat televisi Anda, atau melalui nomor di 0813 600 600 61. Dipersilakan. Fadhol, Anda yang langsung silakan. Ya, ada? Ya. Dua kali, dari habis Isya sampai sekitar jam 11 atau setengah 12, kemudian istirahat, nanti mulai lagi sekitar jam 1. Dua kali. Pada dasarnya awal-awalnya pelaksanaan salat tarawih itu kan acak. Ketika Umar bin Khattab pada masa pemerintahan beliau melihat Masjid Nabawi, ada yang sholat sini, ada yang sholat di sana. Ya, awalnya itu tidak beraturan. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan semua jamaah ini dengan satu imam. Itulah yang disebut sebut Umar bin Khattab, yaitu bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Nah, ini yang sering dipakai oleh orang-orang membuat aturan-aturan syariat sendiri, ibadah-ibadah sendiri. Padahal ketika Umar bin Khattab melakukan itu, pernah dilakukan Rasulullah kan selama 3 hari. Pernah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan di masjid selama 3 hari. Tapi hari keempat beliau tidak lakukan lagi. Apa kata beliau? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut hal ini akan menjadi wajib pada kalian. Setelah itu ya masing-masing, mau di awal malam, mau di akhir malam, mau masing-masing ada imam, udah acak jadinya. Demikian. Hanya di zaman Umar bin Khattab dibuat kembali seperti itu. Jadi pada dasarnya perhatikan yang acak ini, ya, tidak ada yang melarang yang acak itu.
Makanya ya boleh, silakan. Mau dia di awal, mau dia di akhir, silakan. Ada lagi? Saya pernah beli mainan kuda-kudaan karet untuk anak-anak. Apakah itu termasuk penghalang masuknya malaikat ke rumah? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah punya boneka dan bonekanya itu bersayap. Rasulullah bertanya, "Apa ini ya Aisyah?" "Kuda." "Kuda kok bersayap?" Lantas Aisyah mengatakan, "Tidakkah Anda tahu bahwasanya kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap?" Nah, itu dia. Rasulullah diam aja, hanya tersenyum, menandakan boleh. Jadi boneka, ikhwah, boneka apabila dia memang mainan anak-anak itu dibolehkan. Yang nggak dibolehkan kalau dia menjadi pajangan. Kalau dia selama masih jadi mainan maka dibolehkan. Yang namanya boneka ini kan anak-anak kadang-kadang timang-timang, setelah itu dihempaskannya kan, habis itu tempelengnya, habis itu tarik-tariknya, habis itu duduk-dudukinnya, itu boneka namanya. Sehingga tidak ada penghormatan. Tapi kalau beli boneka dipajang, kadang-kadang bonekanya itu lebih besar dibanding orangnya. Itu bukan boneka lagi kok. Ya. Itu bisa menjadi patung. Makanya kalau dia masih menjadi mainan, boneka itu mainan, boleh. Ya, boleh digunakan untuk anak-anak dan itu sebagai rukhsah, ya, dibolehkan. Demikian. Ingat, mainan, bukan pajangan, bukan koleksian, ya, tapi sebagai mainan. Kan ada orang-orang udah gadis pun juga masih boneka juga dibelinya, ya. Maka ini nggak dibenarkan, tuh apalagi dia. Karena boneka ini penting untuk anak-anak, apalagi perempuan, ya mungkin dia belajar adik-adikan gitu kan. Demikian ikhwah. Ya daripada dia nanti belajarnya pistol-pistolan, perempuan, ya, pedang-pedangan, nggak cocok kan. Demikian ikhwah. Jadi yang namanya boneka, selama itu dikatakan boneka untuk mainan anak-anak, dibolehkan. Sebagaimana yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allahu a'lam bishawab. Dan tidak menghalangi malaikat masuk. Ustadz, apa hukumnya umroh bagi wanita di atas usia 45 tahun tanpa mahram laki-laki? Rasulullah mengatakan, la yusafiron al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah salah seorang wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Ya, jadi wanita itu tidak dibolehkan bersafar kecuali bersama mahramnya. Termasuk safarnya safar umroh. Hanya memang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membolehkan apabila dia untuk haji yang pertama kali tanpa mahram, maka dia boleh pergi haji walaupun tanpa mahram dengan syaratnya ketat. Dia bersama orang-orang dan kaum wanita yang memang soleh dan solehah, rombongan yang dipercaya, yang bisa menjaga dia dan aman perjalanan pergi dan pulang, begitu. Jadi ketat. Adapun selain safar wajib, itu safar wajib. Selain safar wajib nggak boleh. Demikian. Wisata misalnya, ibu-ibu, ada komunitas ibu-ibu untuk pergi wisata jalan-jalan. Demikian ikhwah, ya, pergi ke nengok dia orang Medan, nengok suku Asmat misalnya, rombongan mau studi banding dengan suku Asmat misalnya begitu. Demikian ikhwah. Jadi ya nggak dibolehkan, ya, itu ikhwah. Makanya Syekh Sa'di, Abdurrahman Sa'di, ketika beliau membahas tentang masalah syarat haji, di antaranya yaitu sanggup. Maka beliau katakan apabila seorang wanita dia sudah punya dana, sehat lahir dan batin, siap untuk pergi melaksanakan ibadah haji, namun dia nggak punya mahram, maka dia dianggap seorang yang belum sanggup untuk haji. Karena kewajiban haji itu manistata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup untuk bagi yang sanggup untuk mencapainya atau menempuh perjalanannya. Jadi wanita tidak dibolehkan umroh
Ya, tidak dibolehkan umroh jika dia tidak bersama mahramnya. Memang sekali lagi ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, khilafiyahnya ikhwah dengan persyaratan yang ketat. Artinya para ulama yang membolehkan bersafar tanpa mahram itu dengan persyaratan ketat, bukan asal pergi-pergi saja. Oh, kata para ulama ada kok yang membolehkan, pergi aja dia. Ya. Bersama siapa dia? Demikian ikhwah. Jadi bagi para akhwat yang mereka bersafar tanpa mahram dengan alasan ini masalah khilafiyah para ulama, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau memang Anda mengambil itu sebagai pendapat para ulama yang membolehkan, Anda harus perhatikan syarat-syaratnya. Ya, perhatikan syarat-syaratnya. Kalau Anda katakan boleh, maka ikuti syarat-syaratnya. Demikian. Karena memang ada para ulama yang membolehkan. Namun saya memandang bahwasanya tak boleh. Bahwasanya tak boleh wanita bersafar tanpa mahram. Kalaupun dia pergi haji kemudian dia enggak punya mahram, akhirnya enggak pergi haji. Bukankah Rasulullah pernah katakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan yang baik tapi enggak jadi dia lakukan karena uzur syar'i, maka Allah tuliskan untuk dia satu pahala yang sempurna. Jadi walaupun dia enggak bisa pergi haji, dia enggak jadi haji gara-gara enggak punya mahram, Allah sudah tuliskan dia pahala haji. Kan dah enak ikhwah, ya. Kenapa kita harus menyusah-nyusahkan diri? Kenapa harus menyusah-nyusahkan diri tanpa mahram? Demikian. Ya kalau nggak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, walaupun bersama para rombongan segala macam, tapi ketika dia terjadi apa-apa, tiba-tiba pingsan, siapa yang menggotong dia? Siapa yang membawa dia? Si pembimbing, ustadznya yang bimbing, gendong macam film India itu, begitu. Demikian ikhwah, ya. Terus siapa yang menjaga dia? Kan beda tentunya dengan kalau dengan mahram. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya? Tak ada? Apakah jamaah umroh disyariatkan untuk potong kambing seperti halnya haji? Enggak ada syariat potong kambing. Ya. Kalau haji itu dia potong dikarenakan waktu itu kan 10 Dzulhijjah. Ya. Haji kan di bulan Dzulhijjah. Kalau dia hajinya di bulan Rajab, enggak sah hajinya. Mungkin mau cari tempat yang kalau Dzulhijjah rame kali, kalau begitu kan. Dia cari yang kosong, di Mina kosong. Nah, ini sekarang lagi kosong lah. Hajilah dia. Wukuf sendiri di Arafah gitu kan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, potong kambing itu atau yang disebut dengan hadiyu itu hanya ada pada haji. Jadi setelah mereka wukuf di Arafah malam tanggal 10 mereka bergerak ke Muzdalifah, kemudian sholat bermalam di sana, kemudian setelah sholat subuh sebelum matahari terbit dia bergerak ke Mina. Demikian ikhwah, ya, bergerak ke Mina. Ngapain dia di Mina? Melontar jumroh, kemudian tahallul, kemudian memotong hewan kurban. Itu dia tanggal 10 itu. Kalau dia memungkinkan, dia boleh langsung juga pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, demikian, dan sa'i sekalian, balik lagi ke Mina untuk bermalam. Kalau bisa, tapi umumnya nggak bisa. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ada nyembelih kambing. Seperti kita kan berkurban tanggal 10-nya, 10 Dzulhijjah. Ataupun umroh tidak ada. Kecuali kalau dia melanggar. Ya, kecuali kalau dia melanggar larangan ihram, seperti dia sedang berihram bersama istrinya. Cumbu-cumbuanlah dia dengan istrinya. Misalnya, kan haram kan nggak dibolehkan, maka dia harus kena dam.
kena dam. Ada 3 ikhwah. Yang pertama yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 6 orang, ya, atau berpuasa 3 hari, atau potong kambing. Silakan pilih yang mana. Itu dia. Kalau dia melanggar kewajiban ihram, atau dia lagi berihram karena kebiasaan tarik-tarik jenggot, lagi ihram gitu. Demikian. Kadang-kadang kan sengaja pakai koin, itu kan ada orang yang iseng pakai koin, pakai duit cepek. Demikian, ya. Dan dia tahu itu, maka nggak dibolehkan, dia kena hukuman di situ. Di antaranya yaitu potong kambing atau dam. Ada lagi? Tak ada? Ba'da umroh. Badal ada? Badal umroh ada, badal haji ada, dengan syarat yang melakukan badal itu sudah pernah haji dan sudah pernah umroh. Itu persyaratannya. Kalau belum maka tidak dibolehkan. Ya. Ada seorang sahabat, dia berhaji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan di Sibrimah. Ya Allah, aku datang untuk berhaji untuk Sibrimah. Ya, untuk temannya. Jadi ini sebuah badal haji. Boleh. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.